Assalamualaikum. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Anthony Laurent de Lavoisier, yang berbunyi massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi dalam sistem tertutup. Kemudian, pada tahun 1798, ilmuwan asal Prancis mengemukakan tentang hukum perbandingan massa yang merupakan salah satu hukum dasar kimia. Nah, seperti apa? Mari kita perhatikan data berikut. Pada tabel berikut ada massa hidrogen yang direaksikan, kemudian massa oksigen, kemudian massa air yang terbentuk dan sisa zat bereaksi. Sekarang kita perhatikan data pertama. Hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O. Dengan massa hidrogen 1 gram, kemudian oksigen 8 gram, menghasilkan 9 gram H2O. Nah, kita perhatikan di sini perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Dan di sini massa zat hidrogen dan massa zat oksigen habis bereaksi, menghasilkan 9 gram air. Kemudian data nomor 2. Hidrogen dan oksigen menghasilkan air. Untuk massa hidrogen terdapat 2 gram. Kemudian oksigen 16 gram menghasilkan 18 gram. Nah, di sini jika kita perhatikan juga tepat bereaksi menghasilkan 18 gram air. Nah, perbandingan antara hidrogen dan oksigen adalah 2:16. Nah, kita sederhanakan di sini dengan membaginya dengan angka 2. Jadi, perbandingan hidrogen dan oksigen itu 1:8. Nah, kemudian kita lanjut ke data nomor 3. Untuk reaksi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan air dengan massa hidrogen 2 gram, kemudian massa oksigen 8 gram, nah menghasilkan 9 gram air. 9 gram air yang dihasilkan. Nah, di sini kita perhatikan ada sisa 1 gram hidrogen. Nah, dari 2 gram hidrogen terdapat sisa 1 gram hidrogen pada zat bereaksi. Artinya, hanya 1 gram hidrogen yang bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air. Jadi perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Kemudian kita lanjut data nomor 4. Reaksi antara hidrogen dan oksigen menghasilkan air dengan massa hidrogen 1 gram dan oksigen 9 gram. Itu menghasilkan 9 gram air. Nah, sisa di sini 1 gram oksigen. Jadi, terdapat sisa 1 gram oksigen dari 9 gram oksigen tadi pada bereaksi. Artinya, hanya 8 gram oksigen yang bereaksi dengan 1 gram hidrogen, menghasilkan 9 gram air. Jadi, perbandingan antara hidrogen dan oksigen di sini adalah 1:8. Nah, dari data yang diperoleh tadi, terdapat perbandingan massa hidrogen dan oksigen adalah 1:8 untuk data keempat-empatnya. Nah, perbandingan massa unsur hidrogen dan oksigen untuk membentuk air dari data tersebut di atas adalah tetap, yaitu 1:8.
Nah, dengan ditemukannya perbandingan yang tetap 1:8, maka ilmuwan tadi yang bernama Joseph Louis Proust pada tahun 1798 menyatakan bahwa data ini merupakan perbandingan yang tetap, sehingga dikenal dengan hukum perbandingan tetap yang berbunyi setiap senyawa terbentuk dari 2 atau lebih unsur berbeda jenis dengan memiliki perbandingan massa yang tetap. Prinsip hukum perbandingan tetap, walaupun massa zat hasil reaksi yang dihasilkan berbeda-beda, namun massa unsur-unsur pembentuknya akan tetap. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal penentuan perbandingan massa. Oke, kita coba menyelesaikan satu soal berikut. Belerang dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida belerang dengan perbandingan massa belerang dan oksigen adalah 2:3. Jika direaksikan 8 gram belerang dengan 9 gram oksigen, tentukan A. Massa oksida belerang yang terbentuk. B. Massa zat sisa yang tidak bereaksi. Dari soal tersebut, maka kita buat dulu perbandingan antara massa belerang dan massa oksigen. Kita jawab yang pertama itu massa belerang, massa oksigen itu adalah 2:3. Ya, dengan massa belerang, mula-mula massa belerang yang ada itu adalah 8 gram. Kemudian massa oksigen itu adalah 9 gram. Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan soal ini? Yang pertama, kita harus membuat asumsi terlebih dahulu. Oke. Kita buat asumsi yang pertama, jika belerang habis bereaksi. Jika belerang habis bereaksi. Nah, maka massa oksigen yang kita cari. Karena belerang diasumsikan habis bereaksi. Maka massa oksigen 3/2 dikali massa dari belerang tadi. Maka berapa massa oksigen yang bereaksi? 3/2 dikali 8 gram. Nah, 8 bagi 2, 4. Kemudian 3 kali 4, 12 gram. Nah, ini yang bereaksi oksigennya. Apakah mungkin dengan 9 gram yang ada? Kan tidak mungkin kan? Maka ini tidak bisa digunakan. Yang kedua, kita buat asumsi yang kedua, yakni jika oksigen yang habis bereaksi. Jika oksigen habis bereaksi. Nah, maka yang kita cari adalah massa belerang.
2/3 dikali massa oksigen. Nah, 2/3 dikali 9 gram. Oke, 9 bagi 3. 2 kali 3, 6. 6 gram. Nah, kalau ini gimana? Massa belerang yang bereaksi itu 6 gram. Yang sebelumnya adalah 8 gram. Maka ini mungkin terjadi. Maka selanjutnya, sehingga massa belerang itu ditambah dengan massa oksigen itu sama dengan massa belerang dioksida. Massa belerang yang bereaksi tadi sebanyak 6 gram ditambah massa oksigen tadi kan habis bereaksi. Berarti 9 gram itu sama dengan 6 tambah 9, yaitu 15 gram. Oke, ini belerang dioksida yang terbentuk. Kemudian kita jawab soalan B. Yang ditanyakan adalah massa zat sisa yang tidak bereaksi. Maka kita buat di sini reaksinya. Belerang, kemudian belerang dioksida. Nah, jika diperhatikan reaksinya ini sudah setara, jadi tidak perlu disetarakan lagi. Nah, di mana massa awalnya? Itu terdapat massa awalnya tadi berapa? Massa awal belerang adalah 8 gram. Kemudian oksigen 9 gram. Nah, kemudian yang bereaksi, kita buat yang bereaksi. Kita buat yang bereaksi. Di sini yang terbentuk itu sebanyak 15. Jadi kalau di sini 15, berarti yang di sini 15. Nah, yang oksigen itu habis bereaksi. Yang bereaksi pada belerang sebanyak 6 gram. Berarti 8 kurang 6. 8 kurang 6 berapa? 2. Nah, maka zat sisa adalah 2 gram belerang. Nah, ini yang bersisa. Oke, semoga kalian semua paham ya. Ingat, keberanian sejati adalah keberanian mengoreksi kekurangan diri. Abdullah Gimnastiar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.